Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelas 10 ya. Ini sekarang kita sudah masuki untuk subpembahasan yang kedua, yaitu perkalian dua fungsi ya. Nah, ketika f dikali gx, maka ini jadi fx dikali gx dengan daerah asal adalah dfg sama dengan daerah asal f irisan dengan daerah asal g. Ya, jadi nanti yang diambil adalah yang irisannya gitu ya. Contoh, diketahui fx-nya adalah x kuadrat akar dari x kuadrat min 4, sedangkan gx-nya adalah akar dari x kuadrat min 1. Nah, ini diketahui dua ya, fx-nya dan gx-nya. Nah, yang ditanyakan, tentukanlah f dikali gx, gitu kan? F dikali gx, berarti nanti tinggal dikalikan saja. Maka nanti kalau f dikali gx, ini sama artinya adalah fx dikali gx ya. Fx-nya diganti dengan akar x kuadrat min 4, akar x kuadrat min 4 dikali gx-nya akar x kuadrat min 1. Sama-sama di dalam akar, ini digabung aja akarnya boleh, sama dengan akar, berarti nanti x kuadrat min 4 dikali x kuadrat min 1. Kalau mau dijabarkan ya berarti nanti sama artinya akar dari, nah ini sama artinya kan x kuadrat min 2 kuadrat kan ya. Kalau ada x kuadrat min a kuadrat, ini artinya bisa difaktorkan jadi x min a x plus a. Ini kalau bisa saya rubah berarti menjadi x kuadrat min 2 kuadrat, berarti kalau saya jabarkan x min 2 x plus 2, nah yang ini sama artinya kan x kuadrat min 1 kuadrat, nah ini berarti x min 1 x plus 1. Ini selesai. Ini sudah paling sederhana. Sekarang yang B, saya bagi dua saja ini. Untuk yang B, daerah asal dari fungsi f dikali g. Nah, berarti kita masing-masing dulu dicari ya daerah asalnya. Maka untuk df-nya dulu, df-nya berarti nanti dia akan terdefinisi ketika, ini yang di dalam aja, yang di dalam kurung ini ya. Yang di dalam kurung ini x-nya ya, x-nya harus lebih dari 0 atau positif ya, atau boleh sama dengan 0. Intinya begitu. Jadi dia nanti boleh sama dengan 0 atau dia harus lebih dari 0 atau positif. Kalau saya ambil salah satu misalkan 0 ya, 0 dikuadratkan dia 0. Nah, berarti kalau 0 dikurangi 4 dia kan negatif ya, negatif 4. Kalau 1 dikuadratkan dia 1, 1 dikurangi 4 dia tetap negatif. 2 dikuadratkan dia 4 ya, 4 dikurangi 4 0. Nah, ini sudah 0, berarti sudah memenuhi 2 ya, 2 sudah memenuhi. Nah, tadi 2 sudah memenuhi. Nah, sekarang kebalikannya, tadi 2, sekarang yang min 2. Kalau min 2 dikuadratkan sama aja Pak, 4 kurangi 4 0. Nah, sudah memenuhi juga. Berarti 2 dan min 2 memenuhi ya. Kalau 2 memenuhi, min 2 memenuhi, tapi 1 tadi tidak, kemungkinan yang 3 ke atas, min 3 ke atas juga dia akan memenuhi. Coba, kalau 3 kuadrat 9 dikurangi 4, 5, positif ya, memenuhi. Min 3 dikuadratkan 9 dikurangi 4, tetap 5, memenuhi ya. Berarti nanti paling kecil x-nya berarti nanti yang memenuhi ya. Nah, x-nya lebih dari atau sama dengan berapa tadi? 2, atau x-nya lebih dari atau sama dengan min 2 ya. Min 2, x-nya lebih dari, bukan lebih dari ya. Berarti kalau saya buat garis bilangan berarti kan ke sana min 3 min 4. Lebih kecil ya. Nah, sorry. Berarti x-nya harus lebih kecil atau sama dengan negatif 2.
Nah, ini untuk fungsi df-nya ketemu, ada 2 ini ya. Nah, sekarang untuk fungsi dg-nya. Fungsi dg-nya ini juga akan terdefinisi ketika x-nya dia harus positif atau akan sama dengan 0, gitu ya. Sedangkan di sini g-nya adalah x kuadrat min 1. Kita ganti saja 0. 0 dikuadratkan dikurangi 1 berarti negatif, belum boleh, akar negatif ya. Sekarang 1 dikuadratkan 1 dikurangi 1 0. Nah, ini 1 sudah boleh, gitu ya. 1 sudah boleh. Kalau tadi 1 belum, sekarang 1 boleh. Kalau negatif 1 dikuadratkan sama 1 kurangi 1 0. Boleh 0. Kan boleh sama dengan 0 atau lebih juga lebih baik kan. Oh, berarti ini sudah ketemu ya. X-nya harus lebih dari 1 atau dia boleh sama dengan 1 ya. Kalau lebih dari 1 Pak, coba 2 dikuadratkan 4 kurangi 1 sudah positif, jelas. Negatif juga sama. Atau X-nya harus lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ketemu Pak? Belum. Karena apa? Karena yang diminta adalah kalau untuk daerah asal, bukan hasil ya, asal tadi ya, daerah asal ya, irisannya kan, irisannya. Berarti kalau mau jelas irisannya, saya buat garis bilangan ya. Yang pertama adalah min 2 dan 2, min 2 dan min 1 di sini, min 1. Kemudian di sini 1, di sini 2. Ini sudah ditulis semua ya. Nah, yang pertama berarti harus negatif 1 lebih kecil ya, lebih kecil kan ke sana. Nah, lebih kecil ke sana. Kalau saya ikutkan negatif 1 berarti kan negatif 2 ikut, gitu kan. Kalau ikutkan negatif 1, negatif 2 ikut. Nah, ini juga harus ke sana. Mudahnya begini. Mudahnya saya geser lagi. Berarti kalau untuk yang X kurang dari negatif 1 ya, lebih kecil dari negatif 1, berarti dia anggotanya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ya. Kalau X-nya lebih kecil dari negatif 2, berarti dia anggotanya adalah negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, karena yang diambil yang irisan, berarti kan ini. Nah, berarti dimulainya dari negatif 2. Oh, berarti nanti ini yang akan jadi daerah asalnya mulai dari negatif 2. Kemudian yang sebelah kanan juga sama. Sebelah kanan berarti kalau saya ambil yang pertama ya, X-nya lebih dari 1, berarti dia anggotanya kan 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kalau X-nya ternyata lebih dari 2, berarti anggotanya berarti 2 lebih dari sama dengan, sorry ya, lebih dari sama dengan ini, ada sama dengannya. Mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang namanya irisan kan berarti harus ada di himpunan ini dan harus ada di himpunan ini kan. Yang ada kan mulai dari angka 2. Berarti mulai dari sini. Ini ya. Mulai dari sini. Berarti nanti X-nya, kalau saya ini tulis sebelah sini ya. Jadi daerah asal F dikali G-nya adalah ini dan ini kan. Ini semuanya sudah irisan ya, berarti X-nya larinya ke sana semua. X-nya harus lebih kecil atau sama dengan negatif 2, atau ini tanda penjelasan ke sana ya, ikuti aja tadi, lebih dari negatif dan kurang dari negatif, atau X-nya harus lebih besar atau sama dengan positif 2. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi kalau saya tulis rapi, maka df dikali G-nya sama dengan X, di mana X kurang dari negatif 2 atau X-nya lebih dari 2, dengan X
elemen bilangan real. Sudah, ini selesai ya. Yang kedua, pembagian dua fungsi. Nah, ini ketika f dibagi gx, maka nanti sama dengan gfx dibagi gx. Dari asalnya sama, df-nya harus real ya. Kemudian untuk daerah asalnya sama ya, berarti nanti df irisan dg gitu. Yang pertama dulu, ketika diketahui fungsi fx sama dengan akar x kuadrat ditambah 1 dan fungsi gx-nya adalah akar dari x kuadrat min 36, tentukan f per g x ya, f dibagi g x. Maka nanti ini sama artinya fx dibagi g gx. Fx-nya apa? Akar dari x kuadrat ditambah 1 dibagi gx-nya akar dari x kuadrat min 36. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Sekarang tinggal yang B. Yang B saya buat garis bagi dulu ya. Nah, sekarang yang B. Yang B, tentukan daerah asal df per g. Nah, berarti nanti ini artinya df irisan dg. Nah, sekarang yang A dulu. Yang A kan berarti yang atas ya. Ini fx ini kan. Berarti nanti x kuadrat ditambah 1 dia akan terdefinisi ketika positif atau sama dengan 0 gitu kan. Ini kalau saya jabarkan kan ini artinya x plus 1 x min 1, mudahnya kan begitu ya. Jadi kemungkinannya nanti x nya negatif 1 atau x nya sama dengan 1 gitu kan. Nah, ini ketika diganti 1 kan jelas positif, negatif 1 juga positif. Kalaupun ini diganti 0 juga positif. Nah, ini berarti 0 pun sebenarnya sudah masuk dia. 0 pun sudah masuk, berarti nanti kalau 0 pun sudah masuk, ini kan kalau 0 berarti kan 0 ditambah 1 sudah positif ya, positif 1, berarti nanti x nya dia lebih dari 0 kan, x nya x nya dia lebih dari 0 atau sama dengan 0. Ini untuk fungsi df daerah asalnya ya. Sekarang yang B. Yang B adalah ketika x kuadrat min 36 dia akan terdefinisi sebagai daerah asal. Ini karena di bawah berarti dia harus positif ya, harus positif, tidak boleh 0. Kalau dia 0 berarti nanti habislah dia. Karena dia harus positif berarti tidak boleh ada sama dengannya, kan gitu ya. Berarti nanti tandanya tidak boleh ada sama dengan. Nah, ini sekarang dilihat, berarti nanti harus positif ya. Berarti kalau 6 dikuadratkan 36 kurangi 36 0 6 ya. Oke, 6 boleh 6, tapi harus lebih kecil ya. 6 itu harus lebih kecil dari x ya. 6 harus lebih kecil dari x. Kalau saya negatif 6 dikuadratkan sama 36, oh berarti negatif 6 juga boleh. Atau negatif 6 juga dia harus lebih besar ya, lebih besar dari x. Berarti nanti mulai x nya harus lebih kecil dari negatif 6, berarti negatif 7, negatif 8, negatif 9, dia begitu ya. Nah, ini sudah ketemu 2. Nah, saya geser 2 ini adalah DG nya ya. Jadi kalau saya buat irisannya, jadi kalau saya mau buat irisannya adalah ini kan di sini 0 ya, 0 boleh ke sana, juga ke sana kan, karena ada 2 kemungkinan. Di sini 6 tapi negatif, di sini 6 tapi positif. Sudah.
otomatis 0 ini akan ikut ke sana, ya. Berarti yang diambil adalah yang 6 ini, mulai dari 6 ini. Kalau ke sana semakin besar, otomatis X-nya akan lebih besar dari 6 kan. Kalau semakin ke sana semakin kecil, otomatis X-nya dia akan lebih kecil dari negatif. Oh, berarti ini kalau saya buat himpunan daerah asalnya, berarti maaf, D, F per G, maka akan didapatkan X di mana X-nya kurang dari negatif 6 atau X-nya dia akan lebih besar dari positif 6. X elemen bilangan real. Ini selesai. Ini selesai. Ya, jadi yang diambil tetap irisannya. Kemudian untuk latihannya, nah ini jika f(x)-nya adalah akar dari kuadrat min 4, g(x)-nya akar dari x. Nah ini lebih rendah ya, lebih sederhana, sorry. Nah, tentukan f dikali gx, b daerah asal fungsi f dikali gx, g, kemudian f dibagi gx, kemudian daerah asal f dibagi g. Silakan dikerjakan yang rapi di buku tulis, kemudian difoto, nanti diupload di Google Form. Terima kasih, di rumah saja, jaga kesehatan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.